selamat pagi. Selamat baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, saya Bimo selaku konselor atau konselor sebaya yang akan memimpin sesi konseling pada siang hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk melakukan sesi rekaman untuk selama dilakukan sesi konseling ini dan ditujukan untuk tugas saja dan tidak akan disebarkan dimanapun. Jadi rekaman ini hanya bersifat rahasia, hanya saya dan dosen pengampu yang tahu. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang sesi konseling itu seperti apa. Jadi sesi konseling ini nanti dilaksanakan seperti sesi curahan hati atau sesi curhat. Jadi kamu sebagai konselor atau klien boleh untuk menceritakan berbagai permasalahan yang memang kamu sedang alami saat ini, baik itu masalah yang berat maupun masalah yang ringan gitu. Jadi dibebaskan untuk bercerita. Dan di sini saya selaku konselor itu bertugas untuk mendengarkan dan memberikan kamu motivasi untuk mencari tahu solusi dari permasalahan kamu sendiri. Gitu. Jadi di sini saya menekankan untuk jadi saya menekankan di sini saya tidak akan memberikan solusi secara gamblang seperti itu. Mohon untuk mengerti. Dan di sini sebelum dilakukan konseling, saya meminta kamu sebagai konseli untuk mengisi inform consent atau merupakan lembar persetujuan seperti kertas ini. Mungkin boleh dibaca dulu sebelum diisi atau boleh langsung diisi. Ini nomor berapa? Boleh, iya. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Baik, yang di bawah. Di sini dipanggilnya siapa ya? Nesti. Oke, Nesti simpen hari ini ngapain aja Bu? Aku sama ini kuliah, terus juga yang berkas, terus main itu pun main jalan sih. Sering kalau ya kuliah berkas. Jadi di sini ngekos. Iya. Aslinya dari mana? Aku aslinya sih. Aslinya dekat dari berarti. Iya. Hari ini berarti hari ini ada kuliah kan? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk hari ini ya, tadi kuliah jam 8.40 sampai 10.20. Terus nanti ada kuliah lagi jam 1 sampai jam 14.40. Lumayan ya berarti ya. Semoga aja masih ada nih energi untuk melakukan konseling pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu nih Nesti, apa sih yang kamu pengen ceritakan di sini? Untuk yang sekarang ya Pak, sekarang aku sedang ada beberapa masalah yang kayak sebenarnya kalau berat sih nggak berat banget ya, tapi kadang bikin stres juga. Jadi aku kan
ya biasa kan mahasiswa kan ada tugas-tugas gitu. Tugas tuh ada individu dan kelompok. Nah, kelompok itu orang-orangnya kan ya salah orang tuh sifatnya beda-beda. Nah, kelompokku ini ya namanya juga kelompok pasti tidak kelompok pasti tidak dalam barang kan. Nah, biasanya tuh ada beberapa orang yang istilahnya kasarnya kayak beban sih. Ya, kalau kasarnya kayak beban gitu lah. Nah, mereka ini kan kelompok itu nggak bakal ada yang ngawalin kalau nggak bakal dikerjain kalau emang nggak ada yang ngawalin. Jadi harus kayak di encourage ayo nih tugas kita gimana nih, mau dikerjain kapan? Jadi kalau nggak ada yang kayak gitu nggak mungkin dikerjain tugasnya. Terus kan aku pernah jadi leader gitu lah kelompok kan, kelompokannya tuh disuruh menganalisis short stories gitu lah. Nah, aku ditunjuk lah jadi leader sama anggota kelompokku ini. Aku mikir kayak, oh ya udah berarti mereka aku sudah aku lah sebagai leader. Ya udah itu aku kayak memimpin ya jalannya kelompok itu karena misal kita mulai diskusi dan kemarin kan kena libur lebaran jadi kita kan di rumah masing-masing kan jadinya Google Meet gitu. Ya udah aku yang mimpin gitu. Terus kan kita tugasnya kan banyak, jadi kita tuh bikin timeline. Nah, tugas ini tuh harus selesai tanggal segini tanggal segini. Nah, pas itu udah deadline-nya kan, udah deadline-nya. Ada yang belum ngerjain nih. Ya kan kita udah setuju kan sama timeline. Bahkan timeline itu ada dengan persetujuan mereka gitu loh. Kayak udah sepakat tanggal segini tanggal segini. Nah, pas itu datang udah deadline-nya kayak sebabnya ada yang ngerjain. Nah, itu kayak aku kan khawatir kan ntar mempengaruhi ke yang lain gitu. Terus aku istilahnya kayak orang panik gitu lah. Mungkin aku tahu sih aku sama orang ini tuh aku main dekat. Nah, dia tuh pernah ngomong aku tuh kalau kerjain tugas harus suatu deadline. Kok dia tuh deadline gitu. Dia sering skip run gitu pas tugas. Oh iya ya udah. Terus tapi dia tuh masalahnya dia kayak menerapkan hal itu ke tugas kelompok yang mana tugas kelompok kan nggak semua orang deadliner kan. Terus aku juga kan bukan orang yang gitu, aku biasanya aku jadi tugas tuh harus dari jauh-jauh hari gitu. Soalnya kita kan nggak bakal tahu dari beberapa hari ke depan tuh bakal ada tugas lagi apa enggak. Jadi aku selalu proses jauh-jauh hari. Terus aku kan kayak ada dong ini. Terus dia tuh kayak iya aja ya. Terus sebenarnya aku tunggu lah pasti waktu lagi sehari. Terus akhirnya dia bukain alhamdulillah. Terus sebenarnya tuh kasusnya tuh gak ini doang, sebelumnya tuh ada. Dan pas kemarin tuh aku merasa kayak apa dia aku terlalu mengatur gitu ya. Soalnya kan kayak aku takut dikira soal apa gimana gitu, aku kayak overthinking apa dia mungkin gitu ya. Meskipun dia di pas ketemu tuh kayak biasa aja, tapi kita kan nggak tahu kan dalam hati itu dia kayak gimana. Aku kayak overthinking gitu lah, apakah aku kayak soal gitu ya. Terus kadang tuh kayak agak nangis gitu. Terus itu ya udah aku kan curhat ke temenku juga. Terus dia bilang kayak udahlah biarin aja dan kita kan kadang overthinking, meskipun aku biasa aja tapi kadang overthinking. Terus ya kayak gitu lah. Jadi aku buat lebih kebaikanku sendiri, aku menghindari opak sama dia lagi di beberapa kasus kan dia kan intinya seminat sama aku kan jurusan gitu lah. Terus kalau ada kuliah yang matanya general gitu aku nggak sama dia, aku sama yang lain yang menurutku aku lebih kuat sama mereka kayak gitu. Itu sih yang kalau akan stres ya kayak gitu. Terus kalau apa itu ada lagi ini tuh lebih ke persoalan tapi gimana ya, aku kan awan sekarang kan ya seperti inilah aku suka kayak makeup gitu. Terus aku kayak kadang merasa kurang pede gitu loh. Kurang pede kan orang-orang tuh rasanya kayak sok gitu lah. Kok kan
mereka dengar. Orang tua aku tuh ngomong kayak gini. Gak apa-apa, mama aja. It's okay. Maaf ya udah Iya, nggak apa-apa. Keluarin aja di sini. Feel free buat ngeluarin seluruh beban yang memang ada di tahan di selama ini di dalam kamu. Emang ini tujuan kamu di sini adalah untuk itu. Nggak apa-apa. sebenarnya tuh aku kayak nggak ada hampir sama orang tua aku kan. Nah aku bersyukur punya orang tua kayak mereka. Cuma aku udah ya aku kan emang ya nggak suka makan di rumah. Kenapa aku kayak orang tua tuh jangan istilahnya tuh kasarnya kayak jambero gitu loh. Masa sih ya kayak kalau aku kenapa tuh kayak aku nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh. Makanya sejak kuliah kan udah kebiasaan kayak gini. Jadi kalau aku nggak bisa apalagi menurutku kalau mereka tuh banyak aku kayak biasa bereksperimen gitu loh. Kayak aku benar-benar nyaman gitu. Nah terus udah namanya tapi aku mereka masih cuma orang tua masih ngomong kayak gitu. Nah tetap tiap malam itu kayak overthinking atau aku ngomong kan dia tuh ngomong sini apa kayak kamu tuh nggak sebenarnya kan orang ngomong itu enak udah biasa ya kamu cuma yang kayak aku kok di rumah kan nggak pernah keluar bicara lah. Jadi kan aku kok di rumah kan ngapain kamu gitu dan ya di rumah ya ngambil apa terus pas kalau keluar tuh itu atau keadaan itu kayak yang benar-benar gitu loh. Sebenarnya aku mungkin pas nonton itu aku kayak bercandaan gitu kan cuma aku ada tertentu suka ngapain ya aku terthinking. Padahal sebenarnya itu aku takut kayak gitu ya biar aku bisa dihargai orang gitu loh. Kan orang kadang kalau kita orang kayak kira-kiranya seadanya tuh kadang kayak gimana gitu kan. Nah kayak gitu makanya kalau misal kayak mereka gitu ya ya pakai aku sendiri kayak aku nggak mungkin minta orang tua aku langsung gitu loh. Jadi kayak pandainya tuh kayak aku sisihin lah istilahnya gitu. Terus mungkin nggak tahu ya apa yang berkenan aku jadi kayak sakit hati gitu. Ini sih pernah juga itu sebenarnya kayak agak trigger ke masa lalu sih. Aku kan ke sekolah ya namanya anak sekolah kan nggak mungkin minta uang. Ya sekolah tuh aku nggak pakai sanskrit gratis gitu. Pernah tuh aku sekolah tuh kan lombanya juga nggak sekali ngadain kayak fotografi gitu lah. Fotografi itu kayak ngambil pemandangan itu kayak harus kita bisa kayak modeling gitu loh. Nah pas itu aku kan dengan aku tuh mewakili kelasku gitu loh soalnya kan emang aku pas SMA itu aku udah mulai suka makeup gitu kan. Terus aku juga itu ikut lah terus aku minta ke temenku kayak ke grup lah gitu. Grup temen asramaku. Nah itu aku kenapa aku share ke mereka soalnya mereka tahu kehidupan sehari-hari itu kan aku merasa oh mereka nggak mungkin lah ngejudge aku soalnya kita juga udah kayak istilahnya hidup berada di atas yang sama gitu loh dengan dalam waktu bertahun-tahun jadi mereka udah tahu lah. Terus ya udah aku share lah terus itu kayak minta bantuan lain gitu kan itu udah waktu kelasku. Mereka ada yang sekolah tempat atau enggak. Terus mereka mungkin ngomongnya nggak secara langsung ya tapi ada temenku yang lain aku akui dia tuh orangnya cantik kan. Terus dia ngomong aku juga pengen ikut tapi aku nggak pede gitu. Terus temenku yang lain ini
yang lain ini ngomong gak apa kamu ikut aja, kamu cantik gitu. Terus aku nggak tahu ya, aku merasa kayak gimana ya, nggak tahu aku yang gampang tersinggung apa gimana. Aku merasa kayak dia secara tidak langsung aku gitu kan, kok kok dia tuh memuji temanku tapi bukan aku kayak harus ujian gitu ya, cuma ya jangan ngomong di situ lah. Terus ada lagi, aku kan dari SMA dari gede pakai kerudungan kayak pasmina gitu. Nah itu temanku, aku kan ya nggak tahu orang-orang yang terlalu julid atau aku yang gampang tersinggung, aku pakai pasmina gitu. Nah temanku yang cantik ini dia tuh ngomong aku juga pengen pakai pasmina, cuma aku nggak pede. Dia tuh kayak menurutku ya kayak dia pink ya, padahal iya aku tahu lo itu cantik tapi ya dia tuh merendahkan diri terus pengen orang-orang tuh puji dia cantik. Nah terus nggak tahu ya, aku pas sekolah tuh aku kan pernah suka sama cowok kan. Dia aku nggak sebenarnya nggak pengen ini sih, cuma aku pengen cerita aja. Aku tuh sama cowok, terus pas itu aku sempat udah jajan sama dia lah, istilahnya kayak udah PDKT lah gitu. Terus aku kan cerita ke temen beda temen, dia nggak tahu dia juga kayak aku deket banget sama dia. Aku ngomong kalau aku suka sama cowok ini, aku udah cerita gini. Terus itu kan liburan sekolah kita nggak ketemu. Terus itu pas aku sekolah dia tiba-tiba bilang kayak gini, aku loh kan aku pas selama liburan sekolah ternyata aku sama si cowok ini kayak udah cerita gitu. Terus pas tuh dengan gak tahu-tahunya dia bilang ke aku kalau dia tuh kayak hatinya sama si cowok ini. Aku langsung kayak anjir lah, kayak lu ngapain gue selama ini cerita sama dia tapi kok dia kayak nikung gitu loh. Dan dia tuh kayak gak merasa bersalah apa gimana ya, dan dia tuh dengan santainya bahkan ngomongnya tuh gak ada rasa bersalah, kayak dia ngomong sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Oh ya udah, aku emang orangnya nggak mau mengekspresikan apa yang aku rasakan secara langsung ya. Jadi aku iya ya udah terus biasanya aku mikir apa aku kurang cantik ya. Aku rasa kayak gitu, aku kayak insecure gitu. Dari itu aku ya berusaha biar aku bisa tampil baik. Sebenarnya aku dulu pas awal-awal aku mikirnya biar aku menarik perhatian lawan jenis lah. Cuma lama-lama aku mikir kayak kalau emang sebenarnya tuh agak lama. Terus aku udah mulai bisa merawat diri lah. Itu kayak cowok-cowok tuh kayak kenapa gak ada yang mulai ke aku aja kayak apa orang dari bang aku apa itu namanya curhat ke yang lain kan. Apa orang cantik ya kayak gitu semua. Kamu jangan bilang kayak gitu. Bisa aja orang-orang tuh kayak insecure lihat kamu gitu loh, kayak ngerasa gak pantas gini tapi aku kayak dalam lubuk hati ngerasa aku kayak kurang menarik ya, aku gak secantik itu ya. Nah temen lama-lama yang punya pacar gitu. Terus lama-lama ya aku sadar sendiri sih ngapain ya aku dari satu tapi kayak gak ada pacar, tapi aku ngerasa ya udah sampai sekarang aku menanamkan kalau aku kayak bener-bener ini tuh bukan buat menarik lawan jenis gitu loh, kayak emang aku sukanya kayak gini. Nah terus kalau tadi itu mikirnya aku kayak ada mau menarik yang lain gitu loh. Terus nggak usah ngomong kayak gitu tadi. Masih agak tersinggung sih, cuma ya udahlah, mau gimana pun juga kalau aku bakal tetap kayak gitu sampai aku mungkin
aku bisa menunjukkan kalau emang aku kayak gini tuh bukan karena hal yang jelek gitu. Soalnya di daerah aku tuh karena apa tinggal di kayak di desa gitu. Jadi orangnya tuh dibilang open minded tuh bisa open minded ini. Bayangin kalau aku datang kayak di desa, mereka kayaknya udah astagfirullah aja. Soalnya di desa aku tahu kan sudah itu bisa orang tahu kayak gitu kayaknya. Nah, makanya aku kadang ngomong kalau aku emang udah kepala kesel gitu ya aku kayak gini. Biasanya di sini tuh orang-orangnya emang kayak gini semua orangnya tuh homogen gitu loh. Mereka tuh kayak hampir sama karakteristiknya. Tapi kalau di Surabaya kan orang kan ya kuliah kan orang dari manapun dari luar pulau pun ada kan. Jadi kita tuh mau nggak tahu tuh harus main di ya udah aku biasanya aku kalau kesel aku jadi Surabaya orang nggak kayak lebih parah gitu loh kayak gitu. Ya, Kita breakdown satu-satu kali ya. Jadi kan ada beberapa permasalahan nih yang kamu rasakan, mulai dari academic pressure sampai tadi sempat menyinggung tentang insecurity ya. Mungkin untuk academic pressure itu memang apa ya? Sometimes kita tuh merasa kok cara kerja aku sama orang lain berbeda gitu loh. Dan emang berbeda, and it's fine gitu. Dan sometimes mungkin kita merasa apakah cara kerjaku yang salah atau cara kerja dia yang salah gitu kan. Mungkin kita sempat berkata itu kapan kok dia ini biasa-biasa aja tapi di sini aku yang panik. Kok dia bisa-bisa aja aku kok tapi di sini aku kok yang takut begini, takut begitu gitu. Mungkin di saat itu kamu tuh sempat merasa overthinking gitu kan tentang masalah itu dan I think it's normal thing sebagai mahasiswa untuk merasa seperti itu karena mungkin saja ya kamu di saat itu tuh merasa posisi kita sama-sama mahasiswa tapi kok aku kayak kesannya mengatur banget gitu kan ya itu karena cara kerja kalian berbeda dan emang nggak apa-apa untuk kamu ini merasa aku harus ibaratnya kamu kan emang nggak mau mengatur kan kayak kamu emang nggak mau mengatur awalnya cuma karena kamu merasa terlalu sering memberitahu dia untuk ini untuk itu kamu ngerasa kayak aku terlalu ngatur nggak ya padahal memang seharusnya itu yang kamu lakukan gitu karena ini kan logikanya adalah tugas kelompok yang nggak mungkin bisa dikerjakan dalam satu kali kerja gitu kan dan apalagi tugas kelompok kadang kita mengerjakannya harus nungguin ini selesai dulu baru kayak gitu kan jadi kayak estafet gitu. Nah kalau di posisi seperti itu sih wajar-wajar aja dan jangan merasa kok aku gini kok aku gitu gitu. Kalau emang merasa itu mengganggu kamu dan kamu merasa terlalu banyak mengantuk mungkin kalau misalnya teman kamu ini bisa untuk diajak ngobrol lebih dalam lagi tentang cara kerja kalian berdua atau cara kerja kelompok bisa untuk diajak ngobrol gitu. Kalau misalnya dari kamu sendiri ini dari teman-teman kamu ya kemungkinan itu pernah nggak mengkonfrontasi dia tentang cara kerja dia yang mungkin menyusahkan kelompok gitu. Dia tuh sebenarnya bagus ya, cuma aku gak sukanya dia yang terlalu suka kayak nyelot-nyelot gitu loh. Soalnya kan ini kan tugas bareng-bareng ya, apalagi kalau kan kita kan udah kuliah kan, tugas tuh biasanya kayak sering direvisi gitu loh, biar kita kan nggak mungkin kan kita ngirim tugas seadanya terus nanti nilai kita nggak kawan tuh nggak mungkin kita pasti pengen nilai yang sempurna mungkin kan. Kalau dari itu kayak aku selalu ayo dong kerjain dong gitu. Belum untuk dicoba untuk diajak ngobrol tentang cara kerjanya dia yang SKS gitu. Aku takut dia tersinggung. Mungkin ya kalau misalnya memang kedepannya dapat satu tugas proyek lagi sama teman-teman itu jangan merasa
nggak bisa untuk diajak komunikasi gitu. Diusahain untuk kalau emang kamu merasa nggak nyaman diajak komunikasi terlebih dahulu gitu, karena ya mungkin dia merasa begitu karena ya orang lain nggak ada yang memasalahkan ini, mungkin saja merasa begitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau misalnya untuk yang masalah tentang academic pressure yang diakibatkan oleh cara kerja kamu dan teman-teman berpikir itu. Selanjutnya tadi kan sempat menyinggung tentang orang tua dan juga insecurity. Dari yang kamu ceritain juga, kamu tuh tinggal di sebuah tempat yang ibaratnya itu orang-orang yang kurang open-minded tentang dunia sekarang gitu kan. Emang ini ya susah ya tinggal di daerah seperti itu. Bahkan kalau di Surabaya pun nggak terlalu gampang untuk menghindari orang-orang dengan pikiran yang masih sangat-sangat tertutup dan tradisional seperti itu. Dan tadi juga tentang makeup itu, kalau misalnya aku dengerin dari cerita kamu itu awalnya dari pas kamu sekolah itu ya, awalnya kamu kayak ingin berubah gitu. Ya sih kayak apa ya, beberapa saat tuh emang ingin gak sih kayak kita tuh merasa gini-gini aja dan mau berubah, tapi orang lain kok seakan-akan menahan kita untuk berubah. Iya, gitu. bahkan orang-orang tuh kayak gak membiarkan gitu, pasti ada aja kejahatan-kejahatan yang kita tuh gak bisa tahan. Nah, orang-orang tuh kayak gitu, padahal mereka klaimnya kayak support girl, tapi mereka sendiri ya kayak gitu. Kamu kayak sempat merasa kok mereka hanya support orang-orang yang cewek-cewek yang emang mereka mau support aja gitu Iya, ya. iya. Ditambah ada teman kamu tadi yang kamu bilang agak pick me itu. Iya. Aku udah takut biasa, udah kayak aku sampai kayak tadi aku ceritain di sekolah, aku udah hapus semua, aku kayak udah gak mau berhubung sama mereka, bahkan mereka udah bikin cerita orang kayak yang gak mungkin dulu aku merasa hati-hati ya, soalnya aku istilahnya kayak dipuji orang, tapi aku sekarang udah kayak agak biarin lah mereka kayak gitu, soalnya kan aku juga mikir kalau aku bareng mereka tuh pikirannya tuh kayak cowok bahas cowok mulu, kayak apa ya, kayak bahas kurang berfaedah gitu loh. Menurut aku kayak kalau di sana kayaknya aku bakal merasa gak nyambung di obrolannya. Dan setelah kamu ibaratnya meninggalkan semua hampir semua kehidupan lama kamu di sekolah, terus sekarang kamu rasanya gimana? Saya enak sih, apalagi sejak aku kuliah kan aku udah gak berhubungan sama mereka, meskipun aku masih saat kontak mereka, cuma aku udah jarang ngechat, bahkan setahun pun gak sampai 5 kali lah aku ngechat mereka. Terus kalau sekolah dulu tuh sebenarnya ada hubungannya sama MBTI itu sih. Pas sekolah dulu kok aku banget, kayak aku waktu itu namanya gampang, pokok adikku tuh aku orang yang gak enakan, terus people pleaser, dan pokok kalau orang ngerasa aku merasa mereka menjauhi aku tuh aku langsung kayak apa aku yang salah ya kayak gitu. Terus sejak kuliah bukan sebenarnya sekolah sih udah berubah dikit, cuma pas puncaknya terus di kuliah sih MBTI aku udah parah sih, aku langsung pikir yang realistis gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mungkin ngatain aku tapi di belakang ya aku udah gak sesakit hati dulu, meskipun kadang masih overthinking ya, tapi gak separah dulu lah istilahnya. Aku udah mulai gak peduli sama, kalau emang aku yang gak salah ya, kalau emang aku salah pun aku bakal minta mereka kayak ngomong depan aku aja, jangan di belakang aku, soalnya bisa aja aku tuh gak tahu gitu, terus nanti mereka malah sendiri. Dan kalau istilahnya kalau zaman sekarang tuh kedewasaan ya, kayak berubah gitu.
sih kayak jadi apa ya? Jadi kita jadi kamu tuh bisa berpikir lebih logis. Dan kalau misalnya dari cerita kamu tadi kan apa aku terlalu overthinking kayak gini. Jadi sekarang lebih istilahnya lebih plong gitu ya kayak kalau emang yang nggak suka ya udah gitu kan. Itu berarti dalam konteks pertemanan ya. Kalau misalnya dalam konteks keluarga itu masih sering overthinking gitu. Kalau keluarga sebenarnya orang tua aku tuh bukan orang yang nggak suka orang tua aku gitu ya. Aku bersyukur sih mereka di orang tua aku. Cuma ya ada beberapa part yang mereka kayak ngeselin gitu loh. Cuma overall aku alhamdulillah saya berada di keluarga seperti ini, keluarga aku yang sejahtera, gak ada pertengkaran atau apapun. Cuma ya mungkin mereka ya karena kan bukannya di situ ya, dan aku udah lebih lama tinggal di Surabaya jadinya, dan antara ayah sama ibu kan aku kan kerja di Surabaya, which is ayahku tuh kayak udah tahu orang-orang Surabaya kayak gimana gitu. Jadi antara ayah sama ibuku tuh yang lebih open minded ke aku, jadi bisa yang ngejudge itu ibuku tadi. Terus kadang-kadang ayahku dengar gitu kayak udahlah biarin aja, namanya juga zaman sekarang kayak zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Nah ibuku tuh kadang masih bandingin antara zaman dulu sama sekarang gitu loh, which is itu udah agak sebanding. Nah maka dari itu sebenarnya aku lebih dekat sama ayahku sih kalau dari kecil. Adikku lebih dekat sama ibuku soalnya adikku kan anak kafir, dan lebih sering tinggal sama ibuku kan soalnya ayahku kan sering di Surabaya. Ya sih keluarga aku nggak ada yang parah-parah banget ya, cuma kita ibunya kadang aku merasa seperti ini tapi apa Karena biasanya itu kalau ibu-ibu itu aku nggak bilang sama ibu-ibu ya, emang rata-rata ibu-ibu tuh kayak apa ya, emang niat mereka tuh bagus, cuma mereka tuh nggak tahu cara menyampaikannya. cara menyampaikannya tuh terlalu frontal, yang kayak kata-katanya nggak difilter dulu lah istilahnya. Karena memang aku sempat menemui beberapa kasus ada orang tuh bermasalah dengan ibunya itu emang dan aku tangkap kebanyakan ibu-ibu ternyata ini ya sedikit apa ya, mereka tuh care cuma mereka tuh panik. Dan karena mereka panik itu kayak mereka mengeluarkan apa yang mereka pikirkan gitu, dan sometimes itu memang membuat anak ya apalagi itu merasa masa sih segitunya aku tuh dan masa segitunya aku berperilaku tuh seburuk itu di mata orang lain dari sudut pandang ibuku gitu kan. Ya itu sebenarnya masalah ini ya, masalah internasional ya, karena semua orang hampir merasakan itu gitu. Apalagi yang masih berhubungan dengan keluarga, dan masih senang banget kamu masih bisa bersyukur dengan adanya keluarga kamu secara lengkap dan masih bisa berhubungan dengan lancar dengan keluarga, dan bahkan sampai ya mungkin di sini aku menyadari aja kayak selama kita masih bisa merasa nggak enak, selama kita masih bisa berantem kecil sama keluarga, itu berarti keluarga kita tuh masih aman-aman aja. Iya, tadi kan katanya kayak pakai pati sendiri. Iya sih ya, ibu juga ngomong, ibu tuh takut sama dengan orang-orang di sekitarku gitu. Soalnya pas itu kan aku emang kalau main ke rumahku, dan rumahku tuh kayak beda kampung doang gitu. Nah orang-orang tuh takut, ibu tuh takut kayak orang-orang ntar dijajah aku gitu loh. Nah kayak gitu. Terus sebenarnya tuh aku ngomong kata aku masih bersyukur kayak, soalnya pas melakukan ayahku tuh sakit. Aku ucapkan aku masih butuh orang-orang gitu. Dan saat itu sih aku ngomongnya tuh pas malu itu pas ayahku sakit, aku takut tidak ayahku. Karena aku tuh masih butuh orang gitu. Kalau emang ibu sakit kalau mandi, soalnya aku sendiri tuh aku belum sedewasa itu buat ditinggal gitu. Bukannya aku kayak ya intinya kayak kata orang-orang ya harga Islam masih ada gitu. Makanya aku iya sih aku
aku nonton film juga itu kan, pas akhirnya tuh kan bahas keluar, aku nangis soalnya aku emang sensitif itu kalau udah bahas suara keluar, bahkan aku lihat di TikTok gitu ya, kayak anak kecil, kok bahas keluarga tuh aku sensitif, anak kecil seumuran adikku, gimana dia tuh harus jual gara nangis, soalnya aku langsung ingat adikku, terus juga misalnya ada bapak-bapak menjaga aku dengan sedih banget, aku ingat ayahku, kalau masuk keluarga tak lagi orang tua aku tak apa-apa, kayak langsung hatiku sensitif gitu sih pun, tapi aku kesel sama keluarga aku, cuma aku nggak pernah yang sampai gimana gitu, aku masih bersyukur sih soalnya orang tua aku masih bersedia dia ikut aku, terus bahkan masih uang jajan, aku udah bersyukur sih kalau orang tua bukan tipe yang maksa anaknya. Temenku kan, temen SD ku kan ada yang orang tuanya tuh kayak mau dia kerja gitu, dia kan kerja kan 4 bulan suruh kerja, bahkan ibuku pernah ngomong kayak gini, ibu ngomong kayak gini itu loh, kalau si ibu itu nyuruh anaknya kerja pas liburan, kasihan anaknya gini, aku merasa bersyukur sih. Nah, orang tua seperti orang tua aku ini, soalnya mereka tuh nggak pernah yang memaksa anaknya gimana gitu loh. Bahkan awal beberapa kali aku apply beasiswa kan, aku kayak nggak diterima gitu loh, soalnya aku kayak apa-apa, bukannya maksa gitu loh, kalau emang udah keterima beasiswa ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya apa-apa. Mereka tuh bukan tipe yang maksa, bahkan mereka tuh ngomong kayak gini, gak usah dipikirin, kamu tuh belajar aja, biar misal bayar-bayar gitu urusannya ayah gitu. Ini ya, itu sensitif buat membahas orang tua ini, karena ya orang terdekat kita juga kan, dan apalagi kita ini hidup di masa yang serba gonjang ganjing gitu kan, jadi banyak hal yang kita tuh belum siap tapi kita dipaksa untuk siap. Jadi kalau memang hal yang kita masih bisa cegah, kita berusaha untuk cegah, apalagi itu misalkan ada orang tua yang ibaratnya backing kita nih, orang tua di sini gitu loh. Jadi tadi itu kalau misalnya mungkin ya perbedaan zaman juga kan, orang tua apalagi ibu itu bilang gitu ya, karena ini karena mungkin saja ibu kamu dulu pernah seperti itu dan mengalami hal yang tidak menyenangkan, dan ya itu sebenarnya bentuk protektif dari seorang ibu ya kan, dan pastinya nanti kamu juga akan merasa seperti itu di masa depan. Dan ya itu sih, ini kamu sekarang masih apa ya, istilahnya kayak nggak sampai menganggap ibu kamu tuh yang menjadi musuh kamu dalam hal kayak gini gitu kan, untungnya gitu. Karena dari cerita kamu barusan juga kayak ternyata kamu ini masih apa ya, berarti masih sayang banget sama keluarga kita. Terus berarti apa ya, berarti kamu masih cukup sadar bahwa yang mungkin memang omongan ibuku itu menyakitkan, cuma inilah yang terbaik buat aku, bagi ibuku sendiri. Selain dari tadi kan udah kakak udah kan dari SMA, terus di teman kuliah ini sejauh ini apakah kamu Orang aja sih, soalnya aku di kuliah ini kayak pilih teman gitu, jadi not in a bad way ya, in a good way. Jadi aku jadi temen tuh orang yang emang kalau sama aku, bahkan kalau bisa influence aku ke hal lebih baik. Aku pernah temen dia tuh kayak pinter
banget. Dia tuh suka ikut lomba gitu dan emang anaknya ambis sih. Dan aku tiap lomba sama dia tuh aku suka soalnya dia tuh kalau dia tuh pengen sesempurna mungkin tugas itu gitu loh. Jadi misal bahkan aku kadang kesel sama dia sih soalnya dia terlalu seperfeksionis itu. Bahkan misal ada yang nggak setuju dia, ayo revisi dong, ada revisi gini dan menurutku kadang aku kesel sama dia tapi aku bersyukur gitu loh tidak kayak dia soalnya dia udah influence aku ke hal yang baik. Jadi aku pas kuliah tuh karena lihat dia sering ikut lomba-lomba gitu kan aku kayak termotivasi gitu loh. Aku juga pengen kayak sebenarnya tuh motivasinya tuh biar aku bisa masuk appreciation post Instagram coding kan. Terus tapi aku sebenarnya juga pikirnya kalau juara juga aku bakal seneng kan itu seperti bisa bersih supaya gini gitu. Terus ya udah akhirnya aku ke lomba gitu terus dan dia tuh kayak bersedia mendukung gitu loh. Dia tuh nggak yang nganggep aku kayak saingan kan aku kan jadi ikut lomba gara-gara dia kan tapi dia tuh nggak nganggep aku saingan gitu loh. Dia sih bahkan kalau aku tanya-tanya itu dia mau bahkan kalau dia emang tak bantu aku juga aku mau bantuin soalnya kayak timbal balik gitu loh. Aku masih mau temenan sama dia soalnya dia udah influence aku kalau bener. Alhamdulillah kamu ya teman yang positif banget nih orangnya dan suportif sekali kan kalau aku lebih cerita bahasan ini. Berarti untuk kamu mengatasi academic pressure itu apakah kamu dari dengan teman-teman atau kamu bisa mengatasi hal itu dengan sendiri? Kalau yang kamu analisis sebenarnya ya kalau pressure tuh mungkin aku di luar kayak nggak pamit gitu loh. Karena aku melihatnya aku bisa aja tapi aku dalam hati itu aku yang gimana nih ya Allah. Tapi sebenarnya tuh aku dibilang orang partai ya nggak sepanik itu tapi dibilang sesantai itu ya nggak santai-santai banget sih. Mas juga dengan tugas itu aku mikirnya kayak ya udahlah mungkin di awal aku sambat tapi kalau sambat doang nggak dikerjain kan sama aja. Jadi aku ya udahlah dikerjain aja meskipun nangis sedikit ya apa pokok ini tugas dikerjain dikit-dikit gitu. Dan kalau apa di pressure sih ya cuma itu tadi sama biasanya tugas tuh banyak banget kan tugas kan nggak bisa kita di kuasa kita kan kayak ada dosennya ngasih. Jadi ya udah mungkin ya kalau masalah tugas-tugas itu memang aku yang harus pinter-pinter ngatur waktu biar itu tugas bisa selesai dengan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aku. Jadi masalahnya ada cuman ya kalau nggak diselesain bakal ada di situ terus. Iya. Jadi mau nggak mau emang harus selesai apalagi ini kuliah kan, dan kita bayar di sini karena kita mau untuk di sini gitu. Jadi emang ya mungkin seberat apapun tekanannya ini yang emang harus aku jalani. Ya, terus juga ada beberapa kayak aku pas SMA sendiri yang pindah ke sini jadi aku mau nggak mau harus tanggung jawabkan lah orang tua juga udah bayarin kan. Jadi aku harus belajar mau nggak mau aku harus ngerjain tugas ini meskipun ya sebenarnya susah tapi ya namanya kuliah juga pasti ada susahnya nggak mungkin kuliah ada yang mungkin ada yang gampang cuma pasti ada susahnya gitu loh. Jadi ya udah aku biasanya kalau udah capek banget aku langsung ingat ke masa lalu dimana aku udah berjuang buat masuk ke sini. Jadi aku harus mempertanggungjawabkan hal istilahnya. Apa ya kalau misalnya mengingat kita masih belajar masih ada kesempatan buat salah ya kita tetap ya mau kita jalanin aja karena di masa depan nanti kalau di dunia kerja kita mau tempat untuk sambat itu pun susah banget kan. Apalagi di kuliah kita masih bisa mencari teman yang suportif, teman yang mendukung, yang mau menemani dari nol lah istilahnya kayak gitu. Kalau di dunia kerja itu kan susah belajar dari teman kayak gitu ya. Nanti kerja pulang jadi ya gitu beratnya di situ memang. Ada ketakutan misal life after graduate gitu loh. Kan nyari kerja
nanti kan kerja terus pokok hidup isinya penting berangkat kerja pulang kayak gitu lah. Jadi makin nggak ada tuh istilah buat ayo ini buat ini jadi kayak makin gitu. Oke, sejauh ini berarti dari Nesti sendiri masih memumpuni ya untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan mungkin emang sometimes butuh tempat untuk dikeluarkan aja gitu kan. Kayak ya emang dikeluarin dikit-dikit itu sangat-sangat membantu karena kalau disimpan tuh rasanya penuh dan sumpah banget di otak emang gitu. Jadi kamu udah keren banget. Appreciation buat diri kamu sendiri. Keren. Dan lagi juga udah lagi juga kita udah lulus, udah sejauh ini bertahan di kehidupan rantau yang aku nggak pernah merasakan gitu. Ya biasanya aku rantau juga ya deket sih, soalnya jadi sebenarnya lingkungannya aku nggak terlalu beda, cuma ya ini kan di kota, jadi ya mungkin ke culture shock gitu ya, cuma ya udah nggak apa-apa banget. Iya sih kan dekat juga kan, nggak yang kayak beda pulau gitu. Oke, karena aku lihat-lihat dari Nesti sendiri juga udah tahu nih cara penyelesaiannya dan cuma butuh didengarkan atau didengarkan aja. Itu sabar tuh. Ini keputusan yang tepat karena kamu bercerita, aku mendengarkan. 100% no judge. Oke, dari sini mungkin ada lagi mungkin. Udah sih. Sudah. Udah sudah enggak. Oke, alhamdulillah. Oke, maka dari itu aku tutup untuk sesi konseling pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Nesti sudah menyampaikan untuk melakukan konseling dan semoga